Salam sejahtera bagi kita semua. Saya di sini David Samuel akan menjelaskan karakteristik das. Berikut saya akan menjelaskan definisi das terlebih dahulu. Definisi das secara umum didefinisikan sebagai suatu hamparan wilayah atau kawasan yang dibatasi topografi atau punggung bukit yang bertugas menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen, dan unsur hara, serta mengalirkannya melalui anak-anak sungai dan keluar pada sungai utama, ke laut, atau ke danau. Garis batas das merupakan garis khayal yang tidak bisa dilihat, tetapi dapat digambarkan pada peta. Ini ya contoh garis khayal tersebut, garis merah ini. Das dibatasi dan dikelilingi titik-titik tertinggi. Air hujan yang mengalir menuju sungai utama yang ditinjau berasal dari hujan jatuh di dalam kawasan das. Sedangkan yang jatuh di luar kawasan das akan mengalir ke sungai sebelahnya. Maksud dari kalimat ini adalah bila hujan jatuh dari sebelah lereng tersebut, maka akan jatuh kepada das sebelah dari das ini. Konsep das merupakan dasar dari semua perencanaan hidrologi. Mengingat das besar pada dasarnya tersusun dari das-das kecil, dan das kecil itu tersusun dari das-das yang lebih kecil lagi. Adapun contoh das besar di Pulau Kalimantan yaitu das Mahakam, das Kapuas, dan das Barito. Lalu ada 3 das yang besar di Kalimantan Barat, yaitu das Kapuas, das Sambas, dan Pawam. Pada peraturan daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 bab 3 ruang lingkup pasal 4 tentang pengelolaan daerah aliran sungai, das Kapuas dibagi menjadi 55 subdas, das Pawam mencakup 9 subdas, dan das Sambas 13 subdas. Adapun di sini saya akan menjelaskan lebih rinci pada das Kapuas karena saya sendiri tinggal di Pontianak, yaitu tepatnya di Kapuas bagian hilir. Ini adalah bagian daerah das yang dilewati oleh das Kapuas. Di das Kapuas ada 9 subdas besar ya di sini, tapi saya akan lebih menjelaskan bagian subdas hilir, yaitu subdas Mendawa. Ini adalah contoh-contoh subdas Kapuas. Di sini subdas Mendawa atau subdas kali Kapuas hilir. Adapun di sini bentuk-bentuk pola bentuk sungainya. Lalu saya akan menjelaskan karakteristik das. Sebelum saya menjelaskan karakteristik das Kapuas hilir, saya akan menjelaskan karakteristik das agar video ini sejalan dengan teori yang akan dijelaskan. Berikut ada komponen-komponen karakteristik das. Pertama adalah ukuran atau luas das, 2 bentuk das, 3 topografi, 4 jenis tanah, 5 sedimentasi, 6 faktor vegetasi dan penggunaan lahan, 7 iklim dan suhu, 8 drainase, 9 genangan banjir, 10 erosi. Luas subdas Kapuas hilir. Luas subdas Kapuas hilir atau Mendawa adalah 1.170.000 hektar. Ini adalah batas subdas Mendawa. Lalu bentuk subdas Kapuas hilir atau di Pontianak di sini adalah bentuk bulu burung atau memanjang. Bentuk aliran dari berbagai anak sungai yang mengalir ke sungai utama. Aliran dari tiap anak sungai itu tidak bertemu kepada titik sama, sehingga potensi banjir di das ini lebih kecil daripada das yang lain. Tetapi apabila terjadi banjir akan berlangsung cukup lama.
Adapun saya akan melampirkan di sini peta rupa bumi Kota Pontianak dengan skala 1:250.000. Lalu salah satu komponen karakteristik das yaitu adalah topografi dan iklim. Di Kota Pontianak, topografi berupa dataran rendah dengan ketinggian 0,8 meter sampai dengan 1,5 meter di atas permukaan air laut. Dengan kemiringan tanahnya kurang lebih 2%, Kota Pontianak dilintasi oleh Sungai Kapuas sehingga sebesar 80% bagian Kota Pontianak merupakan kawasan rawa yang dipengaruhi oleh pasang surut sungai-sungai yang ada. Siklus pasang surut pada permukaan Kapuas selama 8-10 hari setiap tahunnya dan mengandung air asin berkadar tinggi. Sebaliknya, pada musim hujan, sebagian besar daerah tepi sungai tergenang air pasang Sungai Kapuas. Lalu pun ada iklim Kota Pontianak. Iklim Kota Pontianak yaitu iklim tropis yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada musim kemarau yaitu bulan Mei sampai bulan Juli, sedangkan musim penghujan terjadi pada September sampai bulan Desember. Rata-rata suhu udara di Kota Pontianak adalah 26 Celcius sampai 27 Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar 86% sampai 92%. Adapun besarnya curah hujan berkisar antara 3.000 mm sampai 4.000 mm per tahun. Sedangkan tinggi daratan hanya 0,10 sampai 1,5 meter di atas permukaan laut, sehingga Pontianak sangat rentan terhadap genangan air apabila terjadi pasang air laut yang disertai oleh hujan. Di sini ada jenis tanah pada Kota Pontianak, bisa dilihat tabel ini. Bagian besar terdiri oleh jenis aluvial. Ada juga kemampuan. Adapun juga jenis tanah berdasarkan kesuburannya. Di sini J3 sangat sedikit dan J1 sangat mendominasi. J1 ini merupakan tanah aluvial, tanah gelek, lonosol, hidromorf, dan latorik. Sedangkan J3 merupakan brown forest soil atau fine non-colic brown Mediterranean. Di sini ada peta persebaran tanah. Hampir 90% didominasi oleh tanah aluvial dan gambut, sedangkan sisanya adalah tanah fine. Dan ketebalan gambut bervariasi, yaitu dari 26 sampai 50 cm. Adapun lereng atau kemiringan, di sini ada kategorinya, dan di Pontianak sendiri terdiri dari 10 sampai 14. Tapi yang paling banyak di sini kita lihat 12. 12 artinya di sini agak miring atau bergelombang. Ini adalah peta lereng atau kemiringan. Paling banyak yaitu kelas lereng 0 sampai 3. Datar. Adapun erosi di sini adalah 7:3, artinya lumayan cukup baik untuk ukuran sebuah kota. Adapun di sini indikator E3 yaitu erosi berat, lapisan atas hilang sampai lapisan bawah hilang. Ini adalah peta erosi. Serius erosi terjadi hampir di setiap bantaran sungai, sedangkan jika agak tengah tidak terjadi erosi. Adapun drainase, di sini tertulis bahwa D1 sekitar hampir 5.000 hektar, D3 5.000 hektar lebih, artinya hampir setengahnya. Kita lihat di sini D1 artinya agak baik,
sedangkan D3 buruk. Dapat disimpulkan bahwa drainase di Kota Pontianak hampir setengahnya sudah tidak baik lagi karena pengelolaan drainase yang cukup buruk. Di sini ada peta drainase yang mana buruk, yang mana agak buruk. Rata-rata buruk ini juga dekat di bantaran sungai, sedangkan yang agak buruk sedikit jauh dari bantaran sungai. Lalu ada pun sedimentasi. Sedimentasi ini terjadi karena ada kiriman dari hulu atau kapas hulu yang menyebabkan pendangkalan di hilir Sungai Kapuas, yaitu di Kota Pontianak. Bisa dilihat di sini pada sedimentasi pada tahun 2012. Ketebalan sedimentasi berkisar dari 50 sampai 100. Adapun juga tutupan lahan. Tutupan lahan di sini persentasenya 55% pemukiman, 26% hutan, dan 17% sungai. Di sini kita dapat lihat bahwa persentase pemukiman sangat mendominasi, sedangkan hutan kedua dan sungai yang paling kecil. Ini adalah peta tutupan lahan. Dapat dilihat di sini pemukiman hampir memenuhi daerah administrasi Kota Pontianak. Adapun di sini banjir kelas ancaman ada 0,3 dan 0,0. Luas genangan banjir hampir sama di sini. 0,0 artinya tidak pernah, artinya 1 tahun tidak pernah tertutup banjir dalam waktu 24 jam, dan 0,3 selama 2-5 bulan dalam setahun secara teratur selalu dilanda banjir lamanya lebih dari 24 jam. Sini rata-rata banjir juga terjadi di dekat bantaran sungai, sedangkan jika sedikit jauh tidak mengalami banjir. Adapun peta ketidaksesuaian lahan, di sini dapat dilihat warna ungu adalah indikator lahan tidak sesuai. Lahan yang tidak sesuai di sini sangat banyak, hampir 50% dari total wilayah administrasi Kota Pontianak. Di sini kita dapat simpulkan bahwa banyak sekali penyalahgunaan lahan-lahan yang tidak semestinya. Contohnya seperti gambar ini yang saya lampirkan. Ada rumah yang di bantaran sungai. Ini adalah dokumentasi observasi saya. Terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan dari karakteristik das Kalimantan Kapuas Hilir. Terima kasih.